Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Makin sehat? gagah ya, sehat alhamdulillah, Pak. Makin gagah pakai baju seragam pramuka Alhamdulillah. ya, Pak. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol ya, Pak Syarif. Senang sekali Oh hari iya, ini kita iya ketemu betul, Bu. lagi Mm-mm. untuk berbicara, saling berbagi. Mm. Iya, 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 betul, Bu. Saya juga udah lama ini pengen ngobrol sama Bu Rizky ini. Cuman ya karena Bu Rizky lagi sibuknya, jadi nyari-nyari waktu kira-kira yang tepat buat saya ngobrol dengan Bu Rizky ini. Soalnya banyak sekali hal-hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Rizky ini. Wah, saya senang nih hari ini diberikan kesempatan untuk bisa Hmm. berbicara, komunikasi lagi dengan Pak Syarif, mendengar kabar anak-anak di Al-Ikhlas bagaimana, Pak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kebetulan, Bu, kita di sekolah kan sudah hari minggu kedua ini, Bu. Minggu Oh, sudah kedua. minggu kedua ya. Ya, karena kita kemarin masuknya di tanggal 8 Juli, ya. Kemudian anak-anak kelas 7 mulai start kegiatan MPLS-nya, kelas 8 9 mulai kegiatan manajemen kelasnya bersama dengan Oke. wali kelas, seperti itu, Bu. Nah, kemudian setelah selesai kemarin pelaksanaan MPLS dan manajemen kelas, kemudian pada minggu kedua berjalan dari hari Senin kemarin itu mulai pembelajaran, Bu. Nah, Oke. namun ada hal nih yang apa namanya, yang saya temukan kemarin nih dari anak-anak kelas kelas 8 yang senior. Jadi mereka itu seakan-akan muncul kesenioritas mereka, Bu. Ya, Oh, muncul nih. Jadi ceritanya begitu. Jadi adik-adik kelas yang baru ini apa namanya, harus mengikuti kemauan mereka. Misalkan ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh dilewati nih sama oh, anak kelas 7, ya. Jadi itu tempat khusus kelas 8. khusus Misalkan 8 ya? lorong ini nggak boleh anak-anak kelas 7 lewat gitu kan. Nah, duduk Oke. di kantin ini nggak boleh anak kelas 7 duduk. Nah, ini yang kita temukan, Bu. Dan bahkan Oke. ada laporan dari sebagian guru bahwa memang itu terjadi seperti itu, Bu. Nah, ini yang coba yang menjadi keresahan saya juga ya, jangan sampai ini terjadi berlanjut seperti itu. Makanya saya ingin mencari cara bagaimana supaya ini tidak berlanjut dan berhenti sampai di sini, Bu. Seperti itu, Bu Rizky. Wah, tadi baru 2 pekan ya, Pak, baru pekan kedua ya, Iya. sudah banyak sekali yang ditemukan. Tadi mulai dari adanya perilaku senioritas dari kelas 8, kemudian Mhm. adanya batasan-batasan ruang untuk adik kelasnya yang nggak boleh lewat, seperti itu. Ternyata cukup kompleks ya kalau permasalahan di SMP ya, untuk anak-anak ya, sudah Betul, mulai Bu. muncul egonya masing-masing. Sudah mulai muncul nih. Dari melihat hal-hal tersebut nih yang Pak Sarif sudah lihat dan temukan gitu, bahkan ada beberapa, masukan juga dari guru-guru tadi ya yang membenarkan sebagian perilaku tersebut memang, terjadi gitu di sekolah. Nah, dari apa yang Pak Sarif lihat, kemudian temukan, eee, apa yang kira-kira Pak Sarif akan lakukan? Seperti itu, untuk melakukan perbaikan. Saya sih pertama, Bu, berharap bahwa kejadian ini ya berhenti sampai di sini ya, Bu. Kemudian, yang ingin saya lakukan, saya ingin, memberikan pemahaman nih kepada anak-anak kelas 8 bahwa, seluruh sarana prasarana yang ada di sekolah kita itu milik bersama. Itu, Bu, yang ingin saya lakukan. Intinya saya ingin memberikan pemahaman nih kepada mereka nih kelas 8 ini. Ya, biar tidak ada yang namanya senioritas, junioritas di sini. Ya, kita punya hak dan kewajiban yang sama lah gitu ya, sama-sama, bayar di sini ya, Betul betul. sama-sama bayar SPP gitu kan. Makanya kita ingin memberikan pemahaman itu kepada kelas 8 dengan harapan mereka bisa paham dan bisa menerapkan. Begitu Oke. pula, saya juga akan menyampaikan kepada anak-anak kelas 7 bahwa kita punya hak dan kewajiban yang sama di sini ya. Jangan kemudian karena kalian adalah anak yang baru, junior ya, serba mengalah, serba serba takut dan lain sebagainya. Ini yang saya ingin sampaikan nanti, Bu, seperti itu kepada anak-anak, kelas 7 dan 8 supaya mereka itu yang adik kelas ini bisa menghormati yang kakak kelas, kemudian yang kakak kelas ini bisa menyayangi yang adik kelas. Nah, yang dikhawatirkan nanti kan saya khawatir ini muncul perundungan di sini, Bu, pembulian. Nah, ini ya pahit-pahitnya ya, mohon maaf nih Iya jangan iya sampai iya. terjadi hal yang seperti ini di sekolah kita. Karena
mulai dari awal seperti inilah udah mulai kecium nih bau-bau akan melakukan Betul perundungan betul. seperti itu, Bu. Gitu sih, Bu Baik. Rizky. Oke, Pak Sarip, dari tadi apa yang sudah Pak Sarip sampaikan, ada beberapa langkah yang mau dilakukan, mulai dari tadi menginformasikan kepada anak-anak bahwa fasilitas yang ada di lingkungan sekolah itu adalah milik bersama. Sampai dengan langkah terakhir yaitu menjelaskan tentang ya kalau kita katakan jangan sampai ada perilaku perundungan nantinya yang mengarah, apalagi mengarah pada perilaku perundungan ya atau bullying nantinya, seperti itu. Nah, kira-kira dengan semua tahapan-tahapan itu yang Pak Sarip akan lakukan, apa sih tujuan yang mau dicapai, Pak? Eh, saya sih bertujuan, Bu, agar peserta didik kami di SMP Islam Aliklas ini bisa sekolah dan belajar dengan aman, nyaman, dan bahagia. Tidak dihantui rasa rasa takut. Itu tujuan saya sih. Jadi anak-anak kita datang ke sini kan sudah dalam keadaan bahagia. Betul Terkadang kan betul. ada kita melihat anak-anak kenapa tidak masuk sekolah karena takut ya, Iya, takut sama kakak kelas, betul diancam betul betul. begini-begini. Itu Ibu tujuan saya. Mereka datang ke sini, yuk belajar bersama. Mereka merasa bahagia, aman, nyaman, kemudian bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Nah, itu yang ingin saya harapkan atau tujuan saya, Bu, bagaimana nanti saya bisa melakukan semua ini. Oke, baik. Berarti kita kembali lagi pada tujuan Pak Sarif tadi ya. Tujuan Hmm, Pak Sarif adalah untuk supaya anak-anak tuh belajar ke sekolah tuh dengan rasa aman, kemudian tanpa rasa takut. Ini saya garis bawahi di sini ya, dengan rasa aman dan tanpa rasa takut. Nah, betul, Bu. dari tujuan ini kira-kira langkah atau rencana yang akan Pak Sarif susun dari tadi poin-poin yang sudah disampaikan pada saat di awal, mulai dari mengenalkan bahwa fasilitas ini semua milik bersama, kira-kira rencana Pak Sarip itu apa saja yang akan dilakukan? Kalau saya sih punya rencana, Bu. Yang pertama, saya ingin mencoba mengumpulkan setiap angkatan dulu nih. Misalkan saya mulai dari mengumpulkan kelas 8 semua ini, Bu. Kelas 8 semua, A, B, C, D di satu tempat. Kemudian kita akan memberikan pemahaman kepada mereka mengenai apa namanya hak dan kewajiban di sekolah ya kan mereka sebenarnya sudah disampaikan Bu terkadang kan anak-anak lupa saya akan Betul jelaskan betul. apa itu apa saja hak kita di sini apa saja kewajiban kita di sini nah kemudian saya ingin menyampaikan bahwa semua sarana prasarana yang ada di sekolah ini adalah milik kita bersama itu yang saya lakukan rencananya seperti itu. Nah, kemudian lanjut kepada rencana kedua sama seperti yang kelas 8 saya akan mengumpulkan semua kelas 7 satu angkatan juga, Bu. Artinya memberikan penguatan kepada mereka bahwa ketika sudah menjadi bagian dari murid SMP selama di kelas, ya semua adalah milik kita bersama. Ya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dan tidak ada kenyamanan. Nah, kemudian langkah yang ketiga, saya mencoba untuk bagaimana berdiskusi ini Bu dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan khususnya meminta apa namanya penguatan di sini terhadap apa yang akan saya lakukan ya. Penguatan di sini adalah bagaimana nanti wakil kepala sekolah bidang kesiswaan memberikan kepada guru-guru semacam dukungan juga ya bahwa ini semua adalah kerja tim tidak hanya cukup dilakukan oleh satu guru BK saja tapi semua guru punya seluruh guru itu punya kewajiban hal yang sama ketika melihat itu maka segera melakukan tindakan. Nah, kemudian selanjutnya, ya masuk kepada layanan pembelajaran, Bu. Artinya materi-materi tentang hak dan kewajiban, materi-materi tentang pembulian, apa itu perundungan, jenis-jenisnya, ya. Nah, ini yang secara bertahap kita lakukan. Seperti itu sih, Bu, langkah-langkahnya nanti atau rencana saya. Oke. Wah, rancangan yang dibuat sudah sungguh luar biasa ya. Tahap-tahapannya detail sekali, mulai dari mengumpulkan anak-anak, kemudian menjelaskan kembali terkait hak dan kewajiban anak di sekolah, kemudian mempersepsikan secara sama bahwa peserta didik yang baru juga sama hak dan kewajibannya dengan peserta didik yang lama, kemudian bekerja sama. Itu langkah-langkah yang dilakukan atau direncanakan oleh Pak Sarif sudah luar biasa sekali gitu. Nah, kira-kira dari rancangan yang Pak Sarip susun nih, kalau kita masukkan ke dalam skala, dari 1 sampai 10, tingkat keberhasilannya ada sampai di poin angka berapa, Pak? Saya punya keyakinan bahwa tingkat keberhasilan dari apa yang saya lakukan ini di angka 8, Bu. Kenapa? Yang jelas saya punya keyakinan bahwa ini bisa diminimalisir setidaknya. Tetapi kalau untuk menghilangkan
itu memang kita butuh waktu yang sangat panjang sekali, Bu. Artinya setahun itu bagaimana memberikan pemahaman kepada anak, ya itu memang hal yang sudah menjadi pembelajaran bagi mereka, seperti itu. Itu sih yang saya yakin saya masih berada di angka skala 8 begitu, Bu, untuk Baik, keyakinan baik. saya. Dari rancangan tadi yang disusun oleh Pak Sarip, mana di antara rancangan tersebut yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan kapan pelaksanaannya? Dari rancangan tadi yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini ya tadi Bu, mengumpulkan anak-anak kelas 8, kelas Ya, 7 dengan waktu yang berbeda. Nah, rencananya minggu depan nih Bu, saya sudah minta persetujuan dari wakil kepala sekolah ya, bahwa oke. nanti akan mengumpulkan anak kelas 8 dan kelas 7 dalam satu waktu. Kemudian nanti kita jelaskan rencana-rencana yang tadi kita sampaikan Bu, seperti itu. Baik, baik. Oke. Berarti di sini Pak Sarip sudah melakukan rancangan-rancangan yang tadi sudah disusun ya. Betul Bu. Apabila ditemukan hambatan, ini ketika kita mengumpulkan anak itu kan, ketika kita menyampaikan materi tidak sesederhana itu ya. Kalau Hmm. pembelajaran di kelas mungkin kita menyampaikan materi, anak mendengar kemudian melakukan pertanyaan. Terkadang ketika kita mengumpulkan untuk menyamakan persepsi nih terkait hak dan kewajiban, ada mungkin sebagian anak yang merasa, "Ah, ini kan sekolah, emang itu masuk kewajiban." Nah, manakala ditemukan hambatan-hambatan seperti itu, apa langkah yang akan Pak Sarip lakukan? Baik Bu, memang, betul sekali bahwa kita tidak akan bisa terlepas dari hambatan-hambatan ketika kita merencanakan sesuatu, ada aja gitu ya. Nah memang, saya sudah pertimbangkan nih, saya sudah perhitungkan bahwa akan ada aja anak-anak yang mungkin ada penolakan, mungkin ada argumentasi tersendiri, atau mungkin ada pendapat sendiri yang memang membenarkan apa yang mereka yakini sebagai sebuah, apa namanya, hal yang menjadi biasa dilakukan seperti itu. Nah, hambatan yang pertama memang tadi Bu, dari anak-anak. Kalau dari anak-anak sebenarnya saya sangat gampang sekali Bu, untuk mencoba memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, saya akan panggil kalau tadi lingkupnya secara umum memberikan penjelasan, kemudian saya akan panggil anak-anak ini Bu. Akan saya lakukan layanan konseling individu, kemudian saya mencoba untuk menggali dari dia, apa yang menurut kamu, apa yang menyebabkan kamu keberatan, kemudian ada nggak solusi-solusi yang mungkin kamu bisa sampaikan sehingga tidak terjadi. Nah, itu mungkin saya, akan lakukan pendekatan secara face to face kepada anak ini Bu. Itu sih Bu yang akan saya lakukan nanti untuk apa namanya, menghindari atau munculnya hambatan-hambatan tadi, seperti itu. Wow, sudah luar biasa Pak Sarip ya. Selain Iya, ada rancangan jangka pendek, kemudian ada rancangan lanjutan manakala ditemukan hambatan. Nah, betul, Bu. dari rancangan-rancangan semua yang sudah dibuat, ini kan pastinya tidak akan semudah itu berhasil ya, tanpa Hmm. adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang nantinya mendukung rencana yang Pak Sarip sudah susun. Nah, ini langkah apa saja yang Pak Sarip lakukan tadi selain berkoordinasi dengan wakil bidang kesiswaan tadi ya, Pak, ya? Atau Iya, wakil betul, kepala Bu. sekolah ya? Agar program yang sudah dirancang oleh Pak Sarip ini bisa berhasil gitu. Komunikasi seperti apa yang akan dipersiapkan atau relasi bagaimana yang sudah direncanakan ke depannya supaya program ini bisa didukung oleh semua pihak seperti itu? Eee, saya kemudian mencoba untuk, mendapatkan legalitas penguatan, Bu, melalui surat tugas, itu yang pertama. Saya akan minta kepada wakil kepala sekolah, tentunya dengan kepala sekolah memberikan surat tugas kepada saya untuk membuat atau melaksanakan suatu kegiatan terkait dengan, pencegahan timbulnya atau munculnya senioritas junioritas atau ya munculnya perundungan seperti itu. Itu yang pertama Bu, yang akan saya lakukan. Kenapa? Karena dengan adanya surat tugas itu memberikan keleluasaan kepada saya baik, secara langsung kepada muridnya maupun kepada rekan-rekan guru yang lain itu. Oke. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan teman-teman guru, rekan-rekan guru ya, saya akan menyampaikan kepada mereka bahwa ini bukan tugas, 1, 2 guru saja, tetapi ini adalah tugas bersama, tugas kolektif gitu, agar kita bisa, bagaimana memberikan kenyamanan, kebahagiaan ya kepada anak-anak kita yang nanti ketika belajar di sini. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kepada orang tua siswa nih Bu, ya. Kita juga minta penguatan dan dukungan kepada mereka, artinya antara orang tua siswa dan guru itu sejalan dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak, bahwa senioritas itu adalah satu hal yang
tidak baik gitu kan. Betul. Kecuali kalau misalkan senioritas itu memberikan keteladanan, akhlak yang baik, nah itu kita sangat sangat dukung sekali seperti itu. Nah itu Bu yang mungkin, ketika misalkan ada hambatan-hambatan terkait dengan apa yang saya lakukan, seperti itu Bu Rizky. Wah, paparannya sudah sangat lengkap nih ya. Kita kembali Mhm. lagi ke tujuan tadi ya, ingin menciptakan anak-anak yang merasa nyaman, aman di sekolah. Semoga dari rancangan yang Pak Sarip sudah susun, tadi kemudian kolaborasi yang akan dibangun dalam mensukseskan rancangan tersebut, apalagi didukung dengan legalitas tadi ya, yang diberikan oleh sekolah kepada Pak Sarip untuk melakukan setiap langkah yang sudah disusun. Semoga tujuan yang mau dicapai oleh Pak Sarip bisa berhasil, kemudian hambatan-hambatan tadi yang ditemui bisa diselesaikan dengan baik. Jadi nggak sabar nih Pak, nanti mau diskusi lagi dengan Pak Sarip untuk mendengar hasil dari rancangan yang sudah disusun seperti itu. Baik Bu, Semoga baik. ingin dicapai bisa tercapai dengan baik ya Pak ya. Iya, amin amin. Kita Terima tunggu kasih Bu kabarnya Rizky ini. di obrolan kita berikutnya. Iya, baik Bu. Dengan berdiskusi dengan Bu Rizky, saya menjadi terbuka Bu untuk bisa melakukan apa yang akan saya nanti lakukan ini buat rencana mengatasi hambatan-hambatan atau masalah yang tadi saya ceritakan kepada Bu Rizky. Sekali lagi terima kasih nih Bu. Sama-sama, saya juga terinspirasi nih, mengapresiasi sekali nih terhadap rancangan yang sudah disusun oleh Pak Sarip tadi. Semoga semuanya diberi kelancaran ya Pak. Nanti Amin kita berkabar amin. lagi di pertemuan kita berikutnya. Terima Baik kasih, Bu, baik. sehat-sehat selalu. Sampai di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.